Beberapa makhluk yang akan kita bahas memiliki rupa yang mengerikan. Tanpa pengetahuan yang tepat, mungkin makhluk-makhluk ini akan sering kena fitnah. Faktanya, mereka sering dikira merupakan gabungan dari dua makhluk yang berbeda. Makhluk-makhluk yang akan kita bahas adalah langganan posting abuse di sosmed dari beberapa akun yang menampilkan mereka tanpa penjelasan apapun. Netizen cuma bisa penasaran sambil bilang, Apaan tuh? 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 Teman-teman tentunya masih ingat, berdasarkan prinsip evolusi konvergen, beberapa organisme dapat melakukan adaptasi yang menyerupai organisme lain karena tuntutan habitat dan gaya hidup mereka. Dan oleh karena itu, beberapa organisme yang tidak berkerabat dapat memiliki fitur tubuh dan perilaku yang sangat mirip. Terakhir kita membahas evolusi konvergen dalam video tentang pangolin, yang menampilkan 3 binatang pemakan semut yang tidak berkerabat, tapi memiliki fitur tubuh dan perilaku yang mirip. Dengan video ini, saya berharap teman-teman dapat mengeliminasi beberapa ketidakjelasan tentang satu atau lebih organisme aneh yang sering beredar di sosial media tanpa keterangan yang lengkap. Dalam pembahasan kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu tentang beberapa serangga yang sering dipajang tanpa kejelasan. Serangga yang kelihatannya horor, tapi sebenarnya nggak begitu horor kalau kita kenal lebih dekat. Serangga menarik pertama yang mungkin menggugah rasa ingin tahu kita semua adalah scorpion fly dari genus Panorpa, Ordo Mecoptera. Serangga ini cukup mudah dikenali dari rupanya yang unik, yakni seperti kalajengking yang bersayap, atau seperti perpaduan antara kalajengking dan lalat. Warna tubuh mereka biasanya coklat kekuningan dengan garis atau bintik hitam di keempat sayap panjangnya. Kalajengking biasa aja udah ngeri banget, lah ini malah bisa terbang. Tapi ketika kita kenali scorpion fly lebih dekat, kita akan menemukan bahwa mereka memiliki karakteristik menarik yang membedakannya dari serangga lainnya. Dan ternyata, mereka tidak semengerikan penampilannya, menjadikan mereka subjek yang menarik bagi beberapa dari kita yang ingin mempelajari lebih dalam tentang dunia serangga. Scorpion fly berukuran relatif kecil, dengan panjang rata-rata sekitar 1 cm. Ukuran dan warna tubuh mereka memungkinkan mereka untuk berbaur dengan baik di lingkungan sekitarnya. Dari Ordo Mecoptera, beberapa spesies yang memiliki rupa seperti kalajengking bersayap biasanya digolongkan dalam famili Panorpidae dan dikerucutkan lagi ke dalam genus Panorpa. Ada beberapa spesies dalam genus ini. Meskipun pola warna dan ukuran tiap spesies sedikit berbeda, penampilan dan karakteristik mereka secara umum tetap sama. Pasti banyak yang setuju kalau rupa mereka terlihat mengintimidasi. Tapi mereka tidak berbahaya bagi manusia dan justru memainkan peran penting dalam ekosistem mereka. Loh, tapi itu ada sengatnya bang. Masa nggak berbahaya? Enggak dong. Karena organ yang mirip sengat kalajengking ini hanya dimiliki oleh scorpion fly jantan. Ini adalah organ yang disebut sersi. Organ jantan yang digunakan saat kawin untuk mencapit abdomen betina. Jadi sekali lagi, organ yang mirip sengat kalajengking ini bukan sengat. Ini adalah organ reproduksi yang hanya dimiliki oleh scorpion fly jantan dan digunakan untuk mencengkeram betina saat mereka kawin. Jadi jangan takut lagi ya. Bicara tentang kawin, scorpion fly menunjukkan perilaku kawin yang menarik. Selama musim kawin, untuk menarik perhatian betina, pejantan akan mensekresikan feromon. Kemudian setelah betina tertarik, scorpion fly jantan diketahui memberikan hadiah kepada betina yang biasanya berupa serangga mati atau potongan material yang dapat dimakan oleh betina. Taktik ini akan semakin memikat sang betina sehingga meningkatkan peluang kawin. Dalam hal pencarian makan, scorpion fly tidak berburu serangga secara aktif. Mereka lebih terkenal karena kebiasaan memulung. Mereka akan memakan serangga mati dan menjadikannya bagian penting dari ekosistem. Mangsa favorit scorpion fly antara lain lalat mati, kumbang mati, dan ngengat atau kupu-kupu mati. Tapi mereka juga sering ditemukan tengah memakan buah-buahan dan sayuran yang membusuk, atau merampok makanan dari jaring laba-laba yang lengah. Ciri menarik lainnya dari scorpion fly adalah kemampuan terbangnya.
Meskipun memiliki 2 pasang sayap, mereka bukanlah penerbang yang baik. Tapi mereka dapat menempuh jarak pendek untuk mencari makanan dan pasangan. Saat terbang, scorpion fly mudah dikenali dari corak sayapnya yang khas. Pejantan lebih mudah lagi dikenali dari bentuk ekornya yang menyerupai ekor kalajengking. Rupa mereka yang mirip kalajengking ini juga dapat berfungsi sebagai mekanisme defensif, yaitu mimikri. Dan ini akan membuat calon pamangsa berpikir 2 kali sebelum menyerang scorpion fly. Dilengkapi rahang panjang yang seperti paruh dan pewarnaan tubuh yang membaur dengan lingkungan sekitar, memungkinkan scorpion fly berkembang biak sambil memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi serangga dan kebersihan di ekosistemnya. Siklus hidup scorpion fly juga tidak kalah menariknya. Proses perkembangan mereka melibatkan metamorfosis sempurna yang meliputi tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pejantan akan memanggil betina yang siap kawin, biasanya dengan mensekresikan feromon melalui ekor mereka yang seperti penyengat kalajengking. Proses menemukan pasangan yang tepat ini sangat penting, karena keberhasilan bertelur dan kehidupan generasi berikutnya bergantung pada proses tersebut. Jika tidak ada makanan yang bisa diberikan, pejantan akan mensekresikan liur yang penuh nutrisi yang akan disedot oleh betina. Namun, jika tidak ada makanan maupun liur bernutrisi yang dapat diberikan, pejantan akan memaksa kawin betina tanpa memberikan hadiah. Dalam beberapa kasus, jika feromon jantan tidak mampu menarik betina, pejantan yang desperate akan mencengkram betina yang sedang makan dan mengawininya secara paksa. Perhatian para wanita, hati-hati sama pejantan yang desperate. Setelah siap kawin, scorpion fly jantan akan secara langsung mentransfer sperma ke organ reproduksi betina. Tapi, betina memiliki mekanisme untuk memilih sperma terkuat dari pejantan yang mengawininya. Ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa scorpion fly betina mampu menyaring sperma dari pejantan yang lebih prima, atau dengan kata lain, membiarkan sperma jantan bersaing secara kompetitif. Ini adalah proses seleksi yang menguntungkan bagi keduanya. Ketika tiba masa kawin, betina mungkin akan kawin atau terpaksa kawin beberapa kali dengan beberapa pejantan yang berbeda, dan menyisihkan sperma yang kurang sehat setiap kali perkawinan. Ini berarti sperma terakhir yang dipilih betina akan berakhir menjadi scorpion fly yang lebih sehat dan kuat. Jadi tetap ada kemungkinan sperma dari pejantan yang memaksa kawin bisa jadi lebih kuat. Setelah kawin, scorpion fly betina akan bertelur di tempat lembab, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung, atau di celah-celah ranting pohon. Telur-telur ini berukuran kecil dan berbentuk lonjong. Setelah telur menetas, muncullah larva yang berbentuk seperti ulat kecil, biasanya berwarna coklat atau hitam, dengan kaki kecil dan tubuh yang tersegmentasi. Selama tahap ini, larva akan memakan apapun yang bisa mereka temukan, biasanya material tumbuhan atau serangga yang membusuk. Seperti kebanyakan serangga, fungsi larva adalah makan, membesarkan tubuh, sekaligus menabung energi sebelum beralih ke fase pupa. Fase pupa adalah saat di mana metamorfosis terjadi. Larva scorpion fly yang kenyang dan montok akan mencari tumpukan daun basah atau celah di dalam tanah untuk mengamankan diri saat mereka berubah menjadi pupa. Tubuh larva di dalam pupa akan bermetamorfosis atau berubah bentuk menjadi serangga dewasa dan mulai mengembangkan sayap dan ciri-ciri serangga dewasa lainnya. Ketika metamorfosis selesai, scorpion fly dewasa pun muncul. Tujuan utama scorpion fly dewasa adalah untuk kawin dan bereproduksi, melanjutkan garis keturunannya. Scorpion fly dapat ditemukan di seluruh benua, kecuali Antartika. Mereka hidup di berbagai lingkungan, umumnya beriklim sedang. Habitat alami mereka meliputi hutan dan tepian hutan. Mereka lebih menyukai daerah dengan vegetasi lebat yang menyediakan makanan dan keamanan. Beberapa spesies diketahui memakan nektar bunga, menambah manfaat bagi ekosistem, yakni membantu penyerbukan bunga. Secara keseluruhan, scorpion fly tidak berbahaya bagi manusia dan tanaman lainnya. Mereka membantu menjaga kebersihan habitat dengan memakan bangkai serangga dan material tumbuhan yang membusuk. Jadi, ketika kamu sedang di alam terbuka dan bertemu scorpion fly, kagumi penampilannya yang unik dan luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi perannya dalam ekosistem sekitar.
Serangga kedua mungkin lebih aneh dari scorpion fly. Dalam pembahasan ini, kita juga akan mengenal beberapa istilah yang cukup asing, seperti foresi, hipermetamorfosis, dan agregasi feromon, yang semuanya dimiliki oleh serangga ini. Beberapa tahun yang lalu, saya melihat postingan di satu akun di Instagram yang menampilkan seekor mantis, cencorang, atau belalang sembah di kusen pintu. Tapi penampilannya tidak seperti belalang sembah pada umumnya. Lebih ke gabungan antara tawon dan belalang sembah, atau tawon yang memiliki kaki reptorial seperti belalang sembah. Ini adalah mantid fly, atau yang lebih populer dikenal sebagai mantis fly. Famili dari Mantispidae, ordo Neuroptera, ordo yang menurut saya sangat keren karena mencakup beberapa serangga yang memiliki penampilan dan siklus hidup yang cukup unik, seperti undur-undur dan lacewings. Ciri khas Neuroptera adalah 4 sayap bersaraf, berwarna mencolok, berbentuk oval, dan berukuran hampir sama. Mereka biasanya memiliki mata yang berukuran besar, antena yang panjang, dan rahang besar untuk menggigit atau mengunyah. Neuroptera adalah salah satu dari sedikit kelompok serangga primitif yang berkembang melalui metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Meskipun pada fase dewasa mereka mungkin memakan nektar, sebagian besar larva mereka adalah karnivora. Ada sekitar 400 spesies dalam famili Mantispidae. Mereka tersebar di seluruh benua, kecuali di mana? Ya, benar, kecuali di Antartika. Dan meskipun ada kata mantisnya dan memiliki kaki reptorial yang menjadi ciri khas mantis, mantis fly tidak berkerabat dengan mantis atau belalang sembah. Mereka juga tidak berkerabat dengan fly atau lalat. Mantis fly ditemukan di berbagai habitat, termasuk daerah tropis dan subtropis. Adaptasi lingkungan seperti warna dan penampilan memungkinkan mereka berbaur dengan lingkungan sekitar, menjadikan mereka predator yang efektif. Misalnya, mantis fly hijau memiliki pewarnaan tubuh hijau cerah yang membantunya menyatu dengan dedaunan. Sedangkan Climaciala brunea memiliki warna tubuh yang sangat mirip dengan tawon, sehingga membingungkan calon pemangsa. Mantis fly coklat atau Climaciala brunea dari subfamili Mantispinae sering ditemukan menjelajah di area terbuka dan tepian hutan. Panjangnya sekitar 2 cm lebih. Ketika pertama kali menemukan spesies ini, para peneliti cukup kagum karena bentuk dan pewarnaan tubuhnya sangat mirip dengan tawon kertas. Kemiripannya sangat mendetail. Pangkal perutnya menyempit menjadi pinggang khas tawon dan sayapnya diputar sedemikian rupa sehingga terlipat di punggung, tidak menutupi abdomen seperti Neuroptera lainnya. Yang lebih menakjubkan lagi, tepi depan setiap sayap berwarna agak gelap sehingga menyerupai lipatan memanjang pada sayap tawon. Bahkan ketika merasa terancam, mantis fly akan melebarkan sayapnya, mirip seperti tawon kertas yang sedang siaga. Kamu yang telah menonton video tentang mimikri, mungkin langsung terpikir mimikri Batesian. 100 buat kamu. Mimikri Batesian adalah mimikri di mana spesies mangsa menyamarkan dirinya sebagai spesies pemangsa atau spesies yang berbahaya, memanfaatkan reputasi dari spesies yang ditirunya. Mantis fly umumnya hidup soliter, seperti Caca Handika. Mereka makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Tetapi di musim semi, ketika rasa suka berubah menjadi cinta, mantis fly jantan melepaskan feromon agregasi yang menarik perhatian betina. Feromon agregasi akan memberitahu betina secara spesifik pejantan mana yang melepaskan feromon tersebut. Jadi aromanya nggak akan tertukar. Sebagai contoh, Climaciala brunea jantan akan melepaskan feromon yang hanya dapat diuraikan oleh betina yang tepat. Pejantan akan melepaskan feromon yang sangat kuat dan dapat dengan mudah dideteksi hingga jarak 3 meter. Saat kawin, pejantan melakukan tarian kawin dengan menaikkan dan menurunkan sayapnya, sambil mendayung dengan kaki reptorialnya. Kopulasi atau perkawinan akan berlangsung selama 24 jam, di mana pejantan menempelkan spermatofor ke betina. Betina kemudian membawa spermatofor tersebut selama 24 hingga 36 jam. Selama waktu tersebut, sperma di dalam spermatofor akan secara bertahap diserap ke dalam tubuhnya. Kemudian, betina akan bertelur sebanyak 1.000 bahkan hingga 3.000 telur bertangkai transparan yang diletakkan secara berkelompok di batang dan daun atau dimanapun betina merasa aman meletakkannya.
Masih ingat dulu pernah ramai tentang bunga udumbara? Nah, telur kebanyakan spesies dari ordo Neuroptera sering banget dibilang sebagai bunga udumbara. Padahal mah ini parah. Telah ditemukan sebuah fenomena alam yang cukup unik, di mana mendadak tiba-tiba muncul sebuah bunga yang mungil di sebuah kaca mobil milik Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Yasir, di mana di banyak literatur menyebutkan bahwa bunga tersebut bisa dikatakan sebagai bunga yang langka, di mana bunga udumbara ini diketahui hanya mekar setiap 3.000 tahun sekali lamanya. Diketahui juga bahwa bunga ini bisa tumbuh di medium apapun, mulai dari kayu, kaca, logam, dan masih banyak lagi. Dikatakan Ketua KONI Bangka Tengah Yasir menyebutkan bahwa mulanya dirinya tidak menyangka jika ada benda yang mungil tersebut tumbuh di dalam kaca mobil off-road jenis Tough Rocky miliknya tersebut, karena awalnya dia mengira mobil yang sudah tidak dia pakai selama beberapa hari tersebut itu hanya ditumbuhi oleh sarang laba-laba. Dirinya pun sontak melihat lebih detail apa benda mungil yang berada di bagian kaca depan mobil tersebut. Dan setelah melakukan dan mencari informasi melalui browsing di Google, dirinya pun mengetahui bahwa benda mungil tersebut yang dia kira adalah sarang laba-laba itu ternyata adalah bunga udumbara, atau dalam bahasa Sanskerta disebut Yautan poluo, atau dikenal juga dengan istilah bunga dari surga. Tenang. kemudian larva akan menetas dan mengalami proses yang disebut hipermetamorfosis. Mereka harus terus makan dan tumbuh sampai mereka cukup dewasa untuk menjadi pupa atau kepompong. Larva mantis fly dan beberapa spesies Neuroptera lain akan menetas sebagai larva instar superaktif dan berkaki panjang. Tidak seperti larva serangga lain yang seperti ulat dan bergerak lambat, larva mantis fly dapat bergerak cukup cepat. Mengapa demikian? Karena mereka adalah parasit. Dan karena menetas tanpa dinafkahi induknya, mereka harus mencari makan sendiri. Pada beberapa spesies, seperti Climacilla brunia, larva instar mereka yang kuat dan lincah segera turun ke tanah dan mencari sarang laba-laba, khususnya wolf spider atau laba-laba serigala betina. Saat laba-laba betina ditemukan, larva akan naik ke atas abdomennya dan ikut kemanapun ia pergi. Jika ternyata larva menumpang pada laba-laba jantan, larva akan pindah ke laba-laba betina ketika mereka kawin. Perilaku menumpang ini disebut forsi, sebuah bentuk simbiosis komensalisme. Pada tahap ini, larva mantis fly belum menjadi parasit. Larva kemudian menunggu hingga laba-laba betina membuat kantung telurnya. Dan pada waktu yang tepat, sebelum laba-laba menyegel kantong telur yang ia pintal, larva mantis fly akan menyelinap masuk. Setelah tersegel di dalam kantung telur, larva akan bertahan hidup di dalamnya sembari memakan telur laba-laba. Pada tahap ini, larva mantis fly tidak lagi membutuhkan kakinya yang panjang untuk bergerak, sehingga tubuh instar mereka bertransformasi menjadi belatung atau ulat. Dan pada akhirnya, larva mantis fly menjadi pupa di dalam kantung telur laba-laba dan akan muncul sebagai mantis fly dewasa. Perilaku parasit pada kantung telur laba-laba ini sesungguhnya cukup umum dan juga dilakukan oleh beberapa serangga lain, seperti famili lalat Foridae. Setelah keluar dari kantung telur laba-laba, mantis fly memiliki variasi makanan yang beragam. Beberapa memakan nektar bunga, beberapa berburu serangga kecil seperti lalat atau kupu-kupu kecil. Spesies predator akan mengunjungi bunga untuk berburu dan mencomot mangsanya, seperti apa yang selalu dilakukan mantis atau belalang sembah. Dan ketika tiba masa kawin, mereka akan mencari pasangan dan melanjutkan siklus hidupnya. Mantis fly jantan hanya memiliki masa hidup selama beberapa hari, sementara betina dapat hidup selama 1 bulan atau lebih. Serangga aneh berikutnya datang dari ordo Raphidioptera.
Ini adalah kelompok serangga predator kecil berwarna hitam yang tumbuh subur di seluruh wilayah beriklim dingin, kecuali Antartika. Ini adalah snakefly, alias lalat ular. Sesuai namanya, snakefly memiliki fitur tubuh yang seperti ular yang selalu menipu dan suka memangsa. Ciri khusus snakefly adalah bagian kepala yang memanjang dan tubuh yang memiliki 4 segmen terpisah: cephalo, protoraks, toraks, dan abdomen. Segmen kedua, yaitu protoraks, cukup panjang dan berakhir di kepala mereka yang pipih. Protoraks yang memanjang inilah yang membuat mereka tampak seperti ular. Dan dari sinilah mereka mendapatkan nama snakefly, ular yang bisa terbang. Mirip seperti spesies dari ordo Neuroptera, snakefly juga memiliki 4 sayap yang tipis dan transparan dengan jaringan saraf yang terlihat. Tubuhnya berwarna hitam mengkilat dengan 2 mata majemuk kecil dan 2 antena yang cukup panjang. Beberapa memiliki rahang yang besar dan kuat, beberapa hanya memiliki rahang yang kecil dan seadanya. Ada lebih dari 260 spesies snakefly yang telah diidentifikasi. Dan seperti mantis fly, snakefly juga merupakan serangga primitif. Berdasarkan penelitian fosil terbaru, mereka telah hidup pada awal periode Jurassic. Selain itu, catatan fosil juga menunjukkan bahwa serangga ini pernah hidup di seluruh wilayah tropis di bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka telah move on dan sekarang hanya tinggal di daerah beriklim dingin. Mereka sangat teradaptasi oleh cuaca dingin, sehingga faktor cuaca ini telah menjadi bagian utama dari siklus hidup mereka. Perubahan dari cuaca dingin ke cuaca kurang dingin telah diketahui memicu metamorfosis mereka dari larva menjadi snakefly dewasa. Para ilmuwan masih belum yakin kapan atau mengapa hal ini terjadi, serta mengapa snakefly tidak dapat mempertahankan kemampuannya untuk hidup di iklim yang lebih hangat. Percobaan pengembang biakan snakefly di daerah yang kurang dingin pernah dilakukan beberapa kali, namun selalu gagal. Dan karena itulah, kita yang tinggal di wilayah tropis mungkin agak sulit menemukan mereka berterbangan di sekitar kita. Distribusi snakefly berkisar dari Eropa, Asia, Afrika, dan sebagian Amerika Tengah dan Utara. Mereka tidak ditemukan di Antartika dan Australia. Sebagian besar konsentrasi spesies berada di Asia Timur, dan umumnya ditemukan di hutan di dataran tinggi yang didominasi oleh pohon konifera. Beberapa hidup di pepohonan, sementara yang lain menggali di dalam tanah. Beberapa bersarang di balik kulit pohon, sementara yang lain hidup makmur di bawah tumbukan daun di lantai hutan. Baik snakefly dewasa maupun larva tahap instar adalah predator. Mereka nokturnal dan sering keluar pada malam hari untuk berburu serangga kecil bertubuh lunak, seperti ephid atau kutu daun, larva dan telur serangga, serta tungau. Dan perilaku ini menjadikan mereka sebagai serangga yang penting dalam ekosistem hutan. Mereka mengontrol populasi serangga yang dianggap hama dan bermanfaat di perkebunan buah-buahan. Di perkebunan di dataran tinggi, para pemilik kebun sering memanfaatkan snakefly sebagai pengendali hama alami dan secara efektif memangsa hama yang menyedot getah dari buah dan pohon. Sebuah penelitian pernah menemukan serbuk sari di saluran pencernaan snakefly. Namun masih belum diketahui apakah mereka benar-benar memakan nektar atau malah memangsa serangga pemakan nektar. Tapi dugaan terkuat cenderung mengarah ke opsi kedua karena perilaku mereka yang bersifat predator dan teritorial. Dimorfisme seksual antara snakefly cukup jelas. Snakefly betina berukuran lebih besar daripada pejantan, serta memiliki ovipositor di ujung abdomennya yang digunakan untuk meletakkan telur di balik kulit kayu atau di dalam tanah. Telur snakefly berbentuk panjang dan silindris. Tergantung spesies, setelah beberapa hari hingga 3 minggu, larva yang berbentuk pipih, mengkilat, dan memiliki rahang besar menetas dari telur. Mereka segera memangsa organisme kecil lain yang hidup di dekatnya. Mereka akan terus makan dan tumbuh menjadi instar. Tahap instar pada larva snakefly cukup menarik. Berbeda dengan serangga lain yang memiliki jumlah tahapan instar yang tetap, yang biasanya 3 atau 4 tahap, snakefly bebas aja. Mereka dapat melewati tahap instar sebanyak yang mereka perlukan sebelum menjadi pupa. Mereka dapat tetap hidup dalam tahap larva selama 3 tahun dan dapat melalui 10 tahap instar. Ini semua tergantung suhu dan ketersediaan makanan.
Ketika akhirnya menjadi pupa, pupa snakefly juga berbeda dari kebanyakan serangga. Jika kebanyakan serangga tidak bergerak di dalam pupa, pupa snakefly bersifat aktif. Mereka mampu bereaksi dengan menggigit atau melarikan diri saat terancam. Tergantung pada suhu, larva dapat tetap berada di dalam pupa selama berbulan-bulan sambil menunggu suhu ideal. Dalam sebuah eksperimen, para peneliti menempatkan larva snakefly pada kisaran suhu yang konstan, dan ini membuat pupa terjebak dalam keadaan stagnan, di mana snakefly dewasa tidak dapat keluar dari pupa. Namun, dalam kondisi yang ideal, seiring dengan meningkatnya suhu lingkungan, snakefly dewasa akan bermunculan dengan mengunyah pupa mereka dari dalam dan keluar dari sana. Karena perilaku dan siklus hidupnya yang tidak umum, snakefly merupakan serangga yang masih dipelajari oleh para peneliti, dan masih ada beberapa penelitian yang sedang berlangsung untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Tujuan utamanya adalah sebagai pengontrol populasi serangga hama di perkebunan dalam rangka mengurangi pemakaian pestisida yang berdampak buruk bagi lingkungan. Namun, karena nokturnal dan hanya hidup di wilayah bersuhu dingin, penelitian snakefly merupakan proses yang cukup rumit. Snakefly tidak terancam punah saat ini, namun karena kerusakan habitat, banyak spesies yang mengalami pengurangan populasi. Ini agak mengkhawatirkan, apalagi karena mereka hanya hidup di wilayah geografis yang terbatas. Jika perusakan terus terjadi, kesulitan menemukan mangsa dan pasangan kawin akan membuat populasi serangga unik ini semakin cepat menurun. Ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari pembahasan barusan, yang berhubungan dengan evolusi konvergen. Saya yakin teman-teman paham dengan konsep ATM. Bukan anjungan tunai mandiri, tapi amati, tiru, modifikasi. Ketiga spesies yang baru saja kita bahas telah membuktikan kalau beradaptasi dengan memiliki fitur tubuh yang mirip dengan spesies lain telah membantu kesuksesan serangga primitif ini untuk survive lebih lama di alam liar. Kita dapat meniru mereka. Maksud saya dengan konsep ATM, di masa di mana originalitas sudah semakin sulit ditemukan, adalah hal yang sah untuk meniru jalan seseorang mencapai kesuksesan. Tapi dengan catatan, harus dimodifikasikan, harus diadaptasikan dengan situasi dan kondisi kita. Jangan meniru plak ketiplak ya, nanti ada yang marah. Dari pembahasan ini, kita belajar kalau adaptasi dan modifikasi akan memperbesar kemungkinan hidup. Adaptasi akan mempermudah kehidupan. Begitupun di zaman yang syarat akan lalu lintas informasi ini. Jika tidak beradaptasi, kita akan dengan mudah menjadi target misinformasi. Kita akan mudah dikibuli. Oleh karena itu, beradaptasilah. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Carmilla Jo USA, Selenaya, Galatamania, Rania Wafa, Kurogane 31, Peter Sukaraya, Aki Marcel, Afif, Hans Kucing, YYGYX, Bang bahas apa aja, yang penting ada upload baru, biar saya jadi pinter, Yuyu Hakuso, Keran Rusak, Kuki Patuti, Parif lulus PPG Prajab 2024, Arnold Swardiningrat, Friska Rofi, Biar Anakku Pintar, Coach Surya Jakarta, Fajri Suami Riantika Gemoy, Billion Surprise Toys, Beston, Merang Tudung, Aceh Gayo 300, Bang bahas yang ekspedisi lagi, Papa suka Alam Semenit, Mama suka Alam Semenit, Rizal suka Alam Semenit, Jujuk Juariah, Bambang Gentolet, Asmuni, Betet, Basuki, Mami Prakoso, Timbul, Wetri, Barama Junun, Rubah Kuda Imut, Krisna Ai, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Farez, Bahas Hiu Malaikat, dan Umu Khansa. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.